Pemerintah melalui Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mewacanakan membentuk dana abadi untuk sektor pariwisata yang salah satu sumbernya adalah dari iuran pariwisata yang akan disisipkan atau ditambahkan pada harga tiket pesawat, sehingga harga tiket pesawat dipastikan akan lebih mahal jika hal tersebut diterapkan. Apa komentar Anda mengenai rencana dikutipnya iuran pariwisata yang akan ditambahkan ke dalam harga tiket pesawat itu? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Saya bilang sih ya boleh-boleh aja sih pemerintah nerapin seperti ini ya. Cuman kan harus lihat kesanggupan dari masyarakatnya. Terus pemakai pesawat itu nggak semuanya buat pariwisata. Kalau misalkan kebetulan saya kan punya keluarga di Medan gitu ya, saya kebetulan domisili di sekitar Jabodetabek. Nah kalau kebetulan ada orang tua saya meninggal gitu, saudara saya meninggal di Medan, apa itu masuk kategorinya saya pariwisata? Kan enggak dong. Kan harus dipikir, nggak semuanya itu pariwisata. Kalau memang pemerintah mau mengenakan pajak pariwisata, itu harusnya bukan pada moda transportasi, kurang pas. Harusnya di perhotelan, rumah makan, atau di tempat-tempat wisata. Itu mungkin pajaknya bisa ditambah, atau di mana di makanan minuman, di resto bar yang terkait sama dekat pariwisata. Nah itu baru pas gitu. Kalau moda transportasi itu nggak bisa dikategorikan semua orang memakai transportasi untuk wisata. Banyak tujuannya. Mungkin kalau misalkan saya kebutuhannya untuk kondangan, apa itu masuk pariwisata? Saya kan kebetulan harus menghadiri hajatan saudara atau teman yang kebetulan jauh, kan itu saya bukan bermaksud wisata, tapi untuk menghormati acara dia, kita harus datang gitu loh. Nah itu saya bukan kategorinya wisata. Nah kalau saya dikenain pajak ya termasuk blunder juga menurut saya pemerintah Indonesia ini. Kalau menurut saya ya, itu Menko Marves apa ranahnya yang mengurusi pariwisata aja kurang kerjaan atau gimana itu ya. Itu kan harusnya kan Menteri Pariwisata yang bertugas dan bertanggung jawab. Kedua, karena kan di mana-mana lagi krisis atau apapun, ya, seharusnya pajak bukannya dikurangin malah ditambahin semua ini loh Bu. Kita jadi keblinger Bu kayak gini caranya Bu. Ini negeri kita ini mau jadi apa gitu loh. Rakyat semua dibikin susah gitu. Terima kasih. Saya melihatnya ya kebijakan pemerintah ini kok bikin rakyat tuh confused. Sebaiknya pemerintah itu memikirkan bagaimana investasi di Indonesia untuk membuka lapangan kerja. Jangan kebijakan yang macam-macam seperti ini. Juga seperti misalnya bagaimana supaya memiskinkan para koruptor itu mestinya undang-undangnya harus dibuat segera. Jangan yang macam-macam yang bikin rakyat confused. Ibu Mita tuh benar kata-katanya. Selanjutnya pemerintah harus mencerdaskan rakyat. Dari Sabang sampai Merauke dibangun sekolahnya. Tuh di negara RRC aja yang mau kuliah ke sono gratis. Uangnya dikasih, nggak bayar, tempat tinggalnya juga dikasih. Dari luar negeri boleh ke sono. Kayak gitu. Di sini tuh harus dilihat juga SNI apa itu yang TT yang kemasan itu bikin orang diabetes. Semua orang di Surabaya tuh anak kecil semua pada diabetes. Harus dihapus, itu nggak boleh, nggak benar, nggak itu nggak baik untuk kesehatan anak-anak. Tiap hari saya lihat tuh di jalanan tuh berapa gelas tuh 5-6 gelas tiap hari minum 5 kali, mana nggak bisa sakit. Itu aja. Ya saya rasa kemarin juga ada yang uang kuliah dinaikin juga ya rencana. Udah itu yang ini juga mau ditambahin lagi. Mungkin ya menurut saya sih kalau mau bikin anggaran itu kan mereka pasti sudah hitung-hitungan nih, mau bikin program ini anggaran segini. Saya rasa sih nggak ada duit. Jadi ini lagi cari cara untuk memenuhi janji-janji itu kan, kampanye itu. Nah itu kan butuh ratusan triliun itu. Jadi menurut saya sih, jadi istilahnya kita yang bayarin program itu. Jadi yang menengah-menengah ini, yang kaya ini dipajakin buat biayain yang bawah. Menurut saya sih gitu aja ya. Tolong bilang Pak Luhut lah, harus arif dan bijak ya, dengan kearifan lokal yang dimiliki. Karena penambahan dana ketika
tiket pesawat itu kan tidak realistis ya, karena orang menggunakan itu kan untuk keperluan tertentu dengan mungkin dengan dana yang pas-pasan ya. Jadi tidak harus dibebankan gitu loh. Dulu waktu mau ke Borobudur aja wacana sampai sekian dari pihak pemerintah ya untuk masuk ke objek wisata. Nyatanya wacana tersebut tidak bisa terrealisasi karena terlalu mahal. Jadi saya kira wacana ini jangan ditimbulkan untuk meresahkan. Masyarakat sendiri kan udah terhimpit dengan beban ekonomi yang cukup berat ya, dengan kenaikan berbagai macam 9 bahan pokok atau sembako itu, ditambah lagi nanti ada rencana dari pemerintah untuk menaikkan pajak pertama nilai sebanyak 12%, dari 11 ke 12%. Dan ini akan mengakibatkan laju inflasi juga akan tinggi, kemudian juga harga-harga barang akan naik lagi. Jadi ini harus betul-betul dipikirkan secara bijak, termasuk buat Pak Luhut sendiri, agar masyarakat juga mendapatkan kesejahteraan, apalagi nanti pemerintahan baru tujuannya adalah menyejahterakan kehidupan rakyat banyak. Saya kira demikian. Ya, saya rasa sih usulnya fun-fun saja, cuman saya khawatir untuk eksekusinya, karena kita itu biasanya pertama kejujuran aja sudah susah kita tahu apakah dana tersebut dipakai dengan benar atau tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu atau oknum tertentu. Itu juga suatu pertanyaan besar. Kemudian kedua, tujuannya kan mungkin untuk menghimpun dana untuk mempromosikan wisata Indonesia, tetapi metodologi maupun eksekusinya mungkin saya itu nggak yakin, karena kita tahu sendiri kadang-kadang ya for the sake of wasting money, spending money, kadang-kadang yang penting tapi efektivitasnya tidak diperhitungkan dan tidak dipertanggungjawabkan. Jadi saya sih ragu untuk tujuannya akhirnya. Saya sih sangat tidak setuju ya. Sudah terbukti dana haji aja diselewengkan. Kan itu kalau nggak salah kan ada dana abadi tuh, dana haji itu. Tapi kan pernah diselewengkan. Sampai sekarang aja kita nggak tahu itu akhirnya seperti apa ceritanya. Ya, itu yang udah ketahuan tuh, yang sudah terbukti. Apalagi yang kayak begini-begini. Apalagi kita tahu pejabat kita ini moralitasnya tuh sangat diragukan. Sangat diragukan. Kita sebagai masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini, lahir di sini, kita melihat tidak ada rasa malu kapoknya para pejabat yang korupsi. Hukumnya sangat lembek, lemah. Jadi menurut saya itu sangat tidak baik. Apalagi ini kita mau galakan wisata lokal, mestinya kan didorong supaya semuanya bisa berpartisipasi, UKM semua di daerah bisa hidup, pariwisata jalan semuanya. Itu yang dipentingkan. Kalau dinaikin ya artinya kan uang itu masuk ke kantong pemerintah. Nah, siapa yang ngontrol? Siapa yang bisa berani bertanggung jawab? Kalau sudah diselewengkan, coba bagaimana beritanya? Hilang aja begitu, seperti asap, Mbak. Jadi menurut saya sangat tidak bijaksana. Ini mungkin usulan Pak Luhut ini karena Pak Prabowo lagi mau bikin kabinet yang gemuk nih. Jadi nggak punya dana lagi, dikorek sini, korek sana, mungkin ya. Iya, makasih. Kalau opini saya, Garuda ini kan lagi restrukturisasi CEO korporasinya ya. Artinya memang butuh banyak uang untuk armada ini. Terlebih data saya menjelaskan waktu tahun 2022 itu kita mengadakan permintaan kapal baru entah 6 unit entah 22 unit untuk ukuran 777 Boeing sama 737 Boeing untuk pemenuhan maskapai di provinsi yang sudah dibangun sekarang ini. Artinya bangsa kita ini terlalu banyak tuntutannya, dan saya pikir Pak Luhut menempatkan pada kebutuhan finansialnya salah. Menurut saya dana yang diambil dari pemerintah daerah setempat di mana bandara terbang itu berlaku. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
Saya menilai pariwisatanya juga harusnya punya industri sendiri untuk mencukupi semua produk-produk cenderamata dan lain sebagainya dalam satu kebutuhan nasional. Jadi pendapatan per kapita dari maskapai penerbangan Garuda ini bisa dicukupi. Jadi jangan membebani tiket itu sendiri. Artinya kalaupun ada kenaikan, nggak terlalu signifikan dibebankan kepada masyarakat Indonesia. Jadi kalau yang namanya mengutip-mengutip dan membuat harga makin mahal, kalau pendapat saya sih sebaiknya jangan ya, karena masih banyak cara lain untuk seperti itu. Karena sekarang kan zamannya persaingan, jadi jangan sampai memperlemah daya saing. Dan kasihan juga kan, kemarin-kemarin kan harus diingat ya, kayak yang saya nggak ngerti kenapa dana pariwisata tuh hanya dari pesawat, padahal kan pesawat ada yang mahal, ada yang murah, gitu kan. Jadi jangan semuanya dikasih seperti itu. Pakai cara lain. Dan bagaimana cara menilai masalah pembukuan untuk pemakaian dana juga biasanya gelap seperti itu. Nanti ujung-ujungnya ya bukan saya menuduh, tapi sudah cerita nanti ada penyalahgunaan. Jadi sebaiknya dengan cara lain dan jangan merusak iklim persaingan. Makasih. Ini kan wacana kan. Berarti kita punya sistem dagang tuh seperti Amerika, dong nggak? Ya nggak? Maka ribut sama Tiongkok. Kalau Tiongkok dagang nggak ada caranya yang sebenarnya gimana, ya nggak ada yang wajar. Kalau Amerika sekarang macam-macam kan. Mungkin kita belajar sama Amerika. Yang penting emang gue pikirin, yang penting gue enak. Cuma wacana tuh istilah pepatah orang tua, dong nggak? Ada pepatah kan. Jadi dia tuh seperti main layangan, tau nggak? Dia angin. Nah itu, jadi nggak ada kepastian. Kalau memang orang seperti di Tiongkok kan, dia nggak bisa wacana. Dia pikir matang baru ngomong. Ya kan? Jadi nggak bingungin orang. Saya kan sering nonton TV Tiongkok. Mereka nggak begitu cara dagangnya. Kalau kita kan wacana mulu. Seperti orang main layangan kan. Wah ini angin nggak bagus, udah kita nggak usah main dah. Nah gitu, di Indonesia begitu. Jadi sistem amburadul. Ya itulah pendapat saya. Itulah di bangsa kita nggak pintar dagang, mesti banyak belajar sama Aseng. Aseng. Iya. Selama ini kalau kita lihat ya, banyak sekali masyarakat Indonesia yang ingin berlibur berwisata, akhirnya ke luar negeri. Karena saya pernah membandingkan untuk jarak tempuh. Biasanya saya membandingkan dengan waktu tempuh ya, dari Jakarta ke Bangkok dengan Jakarta ke Manado misalnya, itu sama sekitar 3 jam. Tapi untuk biaya tiketnya itu kalau ke Manado itu 2 kali lipat dari ke Bangkok. Ya, jadi memang di Indonesia untuk tiket pesawat itu mahal. Nah, yang jadi korban sebetulnya adalah pengusaha. Mereka kan kalau misalnya ada urusan bisnis kesana kesini, mau nggak mau kan harus naik pesawat kan, harus cepat. Ya, nah mereka yang jadi korban. Tapi kalau untuk wisata, ya yang jadi korban itu ya akhirnya ya wisata Indonesia, terutama yang mungkin ya harus di luar pulau, ya mau misalnya dari Sumatera yang mau ke Kalimantan, mau ke Bali, atau dari Jawa mau ke pulau-pulau yang lain, itu mahal. Ya, jadi saya yakin masyarakat Indonesia sendiri pun jadi enggan. Kalau misalnya cuma untuk bisa naik mobil sendiri atau naik kereta, itu mungkin mereka nggak apa-apa. Ya itu kalau masyarakat Indonesia sendiri harus naik pesawat di dalam negeri karena mahal, mereka berpikir lebih baik saya ke luar negeri, ya karena gengsinya kadang lebih tinggi daripada kalau harus ke dalam negeri. Itu yang pertama. Kedua, juga kalau kita mau menarik wisatawan luar negeri, ya mungkin mereka misalnya ke Bali, ya udah di Bali aja. Tapi kalau misalnya mereka mau ke Makassar, ke Manado, mereka berpikir lagi karena tiketnya mahal. Ya, jadi itu perlu dipikirkan bahwa itu dampaknya itu ke wisata pertama domestik, kemudian asing. Ya, mereka pun jadi enggan. Nah, itu akan jadi kemunduran.
ya. Orang berlomba-lomba bagaimana supaya transportasi itu murah. Tapi ini bukan murah, tapi malah dibebani terus. Ya seperti yang saya katakan tadi, ya pebisnis, ya pengusaha, dan mungkin bukan cuma itu aja ya. Misalnya seorang anak harus kuliah dari luar pulau ke Jakarta, ke Jawa, mereka jadi beban. Itu ya korbannya. Saya pikir itu aja. Ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pariwisata. Kan libur bersama, Pak. Di satu sisi pemerintah ingin meningkatkan pariwisata, tapi di sisi lain dibebankan dana alokasi umat atau apa sebagai tambahan biaya tiket. Ini kan sangat bertentangan gitu loh, Pak. Seharusnya ada kerjasama antar kementerian gitu. Terima kasih. Gini ya, sebenarnya ide itu sih bagus, tapi ide itu diambil alih oleh pusat. Seharusnya ide-ide seperti gini itu sebenarnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Artinya setiap daerah itu seharusnya berlomba-lomba untuk menghias daerahnya agar bisa menarik pariwisata, dan mereka lah yang jual daerahnya kepada turis. Seharusnya itu seperti itu. Contoh seperti di China ya, daerah A pembangunannya dibangun oleh pemerintah daerahnya, lalu untuk menarik wisata otomatis wisatawan berkunjung ke daerah tersebut. Lah itu kan income-nya masuknya ke pemerintah daerah. Seharusnya seperti itu. Tapi ini kita ini politiknya ini politik salah kaprah, politik nggak tahu deh politik apa. Lah politiknya adalah kita berlomba-lomba untuk menjadi pejabat. Nanti kalau sudah duduk menjadi pejabat, mengembalikan uang yang dikeluarkan sebagai biaya pejabat, bukannya untuk membangun daerahnya. Contoh misalnya di daerah Jawa Tengah, saya lupa daerahnya namanya apa, itu banyak kan kepala desa atau anak-anak muda-muda membangun daerah mereka masing-masing untuk dijadikan wisata, daerah wisata, untuk foto, untuk apa macam-macam ya. Nah, yang benar itu sebenarnya seperti itu. Masa kita kalah dengan Singapura? Singapura itu nggak ada apa-apanya tapi bisa jual pariwisata kan. Terus ditambah lagi sebenarnya negara kita ini kan gede. Kalau pemerintah daerahnya tidak sadar akan hal ini, bagaimana kita bisa bekerja sama untuk memajukan negeri ini? Kan nggak mungkin gitu loh. Lah ini yang kalau menurut saya yang terjadi sih hal seperti ini ya. Contoh misalnya Bung Anto yang lalu itu Rempang itu Pulau Rempang di Batam ya, itu tuh di demo rame-rame sampai nggak karuan. Ternyata ujung-ujungnya beneran loh Bung Anto, itu Malaysia dan Singapura. Kenapa? Karena pemerintah mau membangun semikonduktor, pabrik semikonduktor. Kalau yang Taiwan itu TSMC. Nah itu pabrik TSMC itu kan yang paling gede di sampai belanin Nancy Pelosi itu berkunjung ke Taiwan. Lah itu ternyata. Nah hal-hal seperti gini kan lucu ya, kita rame-rame debat-debat terus korupsinya kanan kiri kayak gitu kan. Aduh saya nggak ngerti deh. Sebenarnya kan kalau gini ya, kalau misalnya daerahnya bagus gitu ya, dipelihara. Bali itu pun saya ngelihat itu pemerintah daerahnya tidak terlalu memelihara loh. Dan greennya itu nggak terekspos gitu ya, dan cenderung kotor banget gitu ya, cenderung sampah di mana-mana kayak berserakan kayak gitu-gitu.
Lah itu lama-kelamaan nanti ditinggalin oleh turis. Nah hal-hal seperti ini kan kita konyol, padahal sebenarnya dengan pariwisata, kita jual pariwisata, kita kan nggak kehilangan apa-apa, kita tidak menyewakan apa-apa. Mereka datang, mereka bawa duit, terus kita terima devisa. Kan cuman seperti itu aja, itu kan sebenarnya doing business yang paling enak, tapi kan kita tidak melakukan. Kenapa kita tidak melakukan? Karena yaitu tidak ada kesadaran. Dan lagi satu, politik dinasti yang dirame-ramekan, dituding di hidungnya Pak Jokowi. Ternyata caleg yang politik dinasti partai politik yang politik dinastinya paling gede adalah Nasdem 33% dan PDIP 28 sekian persen. Lalu ketiga Golkar, keempat Gerindra. Mampus nggak? Kayak gitulah. Ini kan terus sekarang ini anaknya Arya Bima kalau nggak salah itu dari PDIP 25 tahun mencalonkan kepala daerah sebagai wakil wali kota kalau nggak salah. Lah gimana lah kalau kayak gini berebut untuk menjadi kepala daerah, tapi apa benar kamu memang mau membangun atau bekerja untuk daerahmu? Ini kan yang harusnya dilakukan. Kalau enggak ya repot. Makasih. Ini saya belum ngerti ya, maksudnya subsidi pariwisata, dana pariwisata diambil dari pesawat. Nah kan nggak semua yang pakai pesawat buat wisata ya. Ada yang buat mudik, ada yang buat keperluan bisnis, ada yang buat bahkan untuk pergi apalah yang lain gitu kan, urusan yang sebenarnya bukan wisata. Kok ngambilnya ke tiket pesawat tuh kan nggak fair gitu. Mungkin ya nggak cocok lah, nggak pas gitu kalau kayak gitu. Nah terus sebelum harganya naik, sekarang aja tiket pesawat domestik kita mahal banget. Pakai contohnya kemarin pas long weekend, saya mau pergi ke Jogja gitu, mau ada urusan gitu kan, ngecek tiketnya dari Jakarta CGK ke Jogja itu ya 2,5 juta gitu. Saya iseng cek Singapura cuma 800, kok mahalan ke dalam negeri ketimbang ke luar negeri. Ini kan ada yang salah dengan harga tiket pertiketan kita gitu. Menurut saya sih kayak nggak fair ya. Jadi nanti orang-orang pada berobat atau wisata ke luar negeri komplain, banyak yang bisa hilang. Tapi harganya murah ke luar negeri kan serba salah, kita yang disalahin mulu sama pemerintah gitu ya. Harus ya, menurut saya harus lebih bijak lah kalau ngambil keputusan, jangan ngambil dari situ. Itu kan haknya orang, bukan yang semua wisata kan yang pakai tiket gitu. Betul Pak. Lama-lama itu pesawat pasti anjlok itu. Nanti ya pemerintah juga yang pusing nanti itu kan harus gaji karyawan itu. Ya itu sebetulnya nggak pas itu, jangan seenaknya gitu. Seenaknya lah itu kan pesawat. Kalau di dalam negeri mahal, kalau ke luar negeri agak murahan. Itu namanya sama aja menyiksa masyarakat Indonesia sendiri itu. Ya itu nanti lama-lama itu pesawat akan anjlok penumpangnya kalau begitu. Ya iya itu lama-lama kalau udah anjlok nanti yang rugi siapa? Itu kan pemerintah itu kan harus, walaupun memang ada pajaknya, tapi kan harus bayar ini bayar itu. Dari mana emang? Itu kan dari rakyat juga itu. Betul Pak. Dari penumpang juga itu. Ada angkatan udara di situ kan, hati-hati itu kan harus diurusin semuanya. Nggak cocok gitu bilangin sama pemerintah kalau begitu caranya. Ini menarik semuanya ya. Kalau wacana biarin aja lah, kalau wacana aja. Kalau kita kan mesti buat aturan lagi. Nah, saya usul Pak Luhut itu kan orangnya mapan ya. Di mana-mana PT-nya ada. Buat dia wacana abadi di keluarganya gitu. Jadi kan dan perusahaan-perusahaannya banyak diambilin buat wacana abadi, karena di dunia ini nggak ada yang abadi. Nah coba dia berani nggak buat
dana abadi di keluarganya. Dulu ada Soeharto, Granadi contohnya, dana abadi, itu Granadi yang di Kuningan itu, tapi nggak jelas lagi mungkin. Tapi itu kan Soeharto, sekarang dia Luhut. Buatlah dana abadi di keluarganya, kan bisa rame keluarganya. Jadi jangan buat-buatlah dana-dana abadi, apalagi dari pariwisata nggak jelas nanti. Nah, ya kan, dana haji aja nggak jelas. Gimana pun. Jadi dia dulu buat wacanakan di keluarganya untuk dana abadi dari perusahaan-perusahaan dia yang banyak. Nah, itu aja wacananya dulu, berhasil nggak? Kalau udah berhasil baru untuk pariwisata. Ini kan wacana juga kan? Iya, biarin aja lah kalau wacana. Soalnya udah tua dia kan. Biar ada yang dia pikirin. Itu aja sih saran saya. Nggak apa-apa, bagus wacana terus. Iya, terima kasih. Ya, saya sama dengan Ibu barusan tuh, Bu Mila atau Bu siapa itu? Ibu Mila, sama betul itu. Pak Budi, betul. Sama. Ya, saya juga senang dengan itu, sering dengar juga opini-opini pendapat beliau. Jadi gini Pak Ben, saya pribadi maupun teman-teman saya usulan mengenai dana abadi dari wisata ini itu pada dasarnya kita sebagai konsumen atau warga negara itu tidak setuju. Nah, itu pendapat pribadi maupun teman-teman itu tidak setuju karena itu nanti juntrungannya itu kemana, ujung-ujungnya itu kemana, pertanggungjawaban bagaimana. Jadi opini-opini WTP antar kementerian dan lembaga saja itu bisa diganti-ganti, apalagi yang jenis-jenis begini itu nanti ujung-ujung juntrungannya kemana, siapa pertanggungjawabannya, pertanggungjawaban duniawi dan akhirat. Nah, kalau kita itu sekarang ngomong ke partai sama ke pemerintah ya dan DPR dan segala macam, pejabat daerah pusat, itu kita sekarang Pak Ben melalui FASM ini minta pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawab duniawi dan akhirat. Adalah hukuman mati, pemiskinan dan keluarganya itu semua tidak boleh menikmati fasilitas negara lagi. Kayaknya Pak Luhut nggak habis pekerjaan ya. Ada aja yang di nama beliau tuh ya. Ini menyangkut yang ini nih, kayaknya kemarin ini apa yang kecelakaan bus pariwisata itu loh kayaknya. Nggak lepas dari kejadian itu tuh Pak Luhut itu. Masa rakyat dibebanin terus sih ya? Ke pesawat lah. Yang 18 lapangan terbang aja sekarang terlantar. Mubasir kan itu kayak gitu kan? Iya. Coba yang lebih ini gitu Pak Luhut, yang lebih jeli bagaimana rakyat kita nih bisa mandiri gitu kan. Ini beliau juga mau mendatangkan ini nih katanya apa dengan dalih teknologi pertanian dari Tiongkok. Ya di Kerawang jadi lahan apa itu lumbung padi tuh. Lebih jeli lah Pak Luhut itu ya. Jangan menarik investor mulu. Ntar duitnya dikorupsi lagi. Halo Pak Luhut, sekian aja dari saya. Terima kasih. Saya kok nggak percaya ya sekelas Pak Luhut berpikiran untuk wacana yang sangat dangkal. Apa maksudnya dangkal? Oh, iuran pariwisata dibebankan ke tiket. Bagaimana kalau penumpang yang bukan pariwisata, kunjungan famili dan lain-lain? Dan apa dasarnya Pak Luhut berpikiran iuran pariwisata bisa dibebankan kepada pembeli tiket? Dan terakhir ketiga, iuran itu, dana itu apa penggunaannya? Itu mau dipergunakan sebagai apa? Itu aja. Kalau ngelola negara itu jangan seperti orang bisnis situasional. Ini ada peluang ini langsung kita tata berubah aturan. Kalau ngelola negara digodok dulu lah di dalam sama presiden, sama lain-lainnya koordinasi. Jadi nanti kan presiden itu kan sebetulnya kan punya kekuasaan, punya tangan kanan ada Menteri Keuangan, tangan kiri ada BI. Tangan kiri itu bisa dipakai kalau kepepet, gitu kan. Jadi umpamanya kita punya ikhtiar, kita kepengen swasembada, biar produk kita murah, produk kita bagus. Ya kita gerakanlah petaninya. Nanti kalau udah panen itu dibeli tuh, bisa pakai tangan kiri karena itu produk petani.
kita pinjamlah di BI, pinjam, nanti buat beli jagung petani juga kita pinjam, nanti kita jual kepada masyarakat Indonesia itu dengan harga murah itu bisa, karena BI jangan pakai bunga ya, ini kan yang pakai kita, nggak usah pakai bunga, jadi nggak kayak dulu teriak-teriak, Bulognya teriak-teriak aku bayar bunga 28 miliar sebulan, jadi nggak seperti itu, jadi kita bisa jual ke masyarakat bisa murah, masyarakat kita juga nggak tertekan kena biaya terus kan, kita pajak udah ditekan, udah mengelola bisnis sudah ngos-ngosan, pajaknya juga lebih galak lagi. Itu kadang-kadang kita itu bisa nangis sendiri nih sama kelakuan pemerintah. Makasih. Ini Bang Opung Luhut ini terlalu kreatif nih sebagai orang tua. Apa ini ada masukan dari stafnya atau gimana nih, nggak tahu ini. Ini pasti ada staf yang memasukkan ini. Saya perkirakan ini dana APBN kita udah mulai menipis. Jadi dia apapun dilakukan untuk menutupi APBN. Karena APBN kita udah mulai menipis. Sri Mulyani udah teriak-teriak soal APBN ini. Karena sering dipakai yang enggak-enggak aja. Ini kacau nih negara ini. Ya, makasih. Pak Luhut itu mah menteri yang paling inovasi deh, kreatif lah. Jujur aja, itu sangat profesional dia itu. Selagi rakyat belum mati ditekek aja sama dia. Ada iuran parkiran nggak dia? Iuran STNK, iuran SIM, ya kan? Itu bukan inovasi, bukan kreatif menteri-menteri Jokowi mah. Gila itu semua. Belajar dari Cina itu baru. Mereka inovasi, kreatif. Ini rakyat yang dikerjain. Jujur, slogan mereka mah, juara satu kerja untuk rakyat, kerjakan untuk rakyat. Yang ada kerjain rakyat. Terima kasih. Saya nggak mau banyak komentar Pak ya. Jadi kembali lagi, ya inilah pembantu presiden ini nggak tahu mereka nyari uang untuk apaan ya, padahal mereka digaji rakyat loh. Kalau nyari uangnya benar-benar betul, hitung-hitungannya, kalkulasinya, estimasinya, segala macam cara itu masuk hitung, akal sehat rakyat bisa masuk, rakyat juga bisa ngitung juga, masuk tuh barang sama dia, cocok sama rakyat jelata juga, didukung. Tapi kembali lagi, kemana dana abadi pariwisata itu nanti dinikmatinya? Dulu saja dana abadi umat di haji aja, kemana itu dananya? Umat punya nggak kelihatan sampai detik ini dana abadi umat pergi haji. Jadi kembali lagi saya bilang, sudah cukup lah, selesaikan saja masa kerjanya. Baik-baik saja lah dengan rakyat ini. Rakyat akan menggaji kok, bukan mereka akan ditunda gajinya, tidak, tetap dibayar terus sama oleh rakyatnya, ditanggung terus rakyatnya, walaupun masa baktinya tinggal berapa bulan lagi. Satu itu. Kedua, mungkin kalau saya tidak salah waktu dulu Borobudur mau di tas sama dia 750 tuh sekali masuk ya. Iya Mbak ya? Nah itu hitung-hitungannya kemana? Kita ke Borobudur 750.000, aduh, hancur Mina. Bukan negara lagi yang hancur, si Minanya sampai hancur. Hitung-hitungannya kemana? Coba kita kembali lagi, minta hitung-hitungan Borobudur saja lah. Benar gak itu anggarannya? Yang nanya syahwat untuk mencari uang buat kantong sendiri, bukan untuk kenikmatan rakyatnya, kenikmatan segelintir manusia. Rakyat, aduh, cuman melihat mereka itu nangis, lihat mereka nanti tahun depan katanya pajak PPN 12% naik, baru kemarin 11. Pertalite katanya mau disuntik mati, padahal baru kemarin juga Pertalite dinikmati, padahal dengan pengujian itu kan biayanya nggak tinggi juga tuh. Dari premium Pertalite di uji biayanya nggak tinggi juga dimunculkan Pertalite. Sekarang baru berapa tahun berjalan, hilang katanya nanti Pertalite. Ya itulah saya bilang, kembali lagi berkaca lah dari Pak Hamengkubuwono, mereka punya wilayah, punya kekuasaan, tapi nggak banyak mereka bicara, rakyatnya akan ngedukung terus. Ini cuma segelintir manusia, ini di republik. Kembali lagi saya bilang republik ini, bukan negara kerajaan. Itu saja, makasih, Assalamualaikum. Kalau pendapat saya sih
sebetulnya itu untuk pembangunan negara itu uang nggak terlalu sulit. Yang penting itu pelaksananya itu, korupsinya kan ada di mana-mana, jadi masyarakat itu kagak percaya dengan tindakan kebijakan penguasa, karena di mana-mana itu ada korupsi, pengawasan korupsi, KPK-nya korupsi, polisinya korupsi, jaksanya korupsi. Kalau korupsinya itu bisa hilang, itu untuk uang untuk pembangunan itu nggak sulit. Bisa pakai licik-licikan dikit dengan cara produk pertaniannya asli Indonesia itu. Pinjemlah ke BI ini, BI pinjem. Nanti kalau dagangan petani udah laku, saya kembali ini. Kan bisa dasar begitu, nggak semua mengut ke masyarakat. Ya kita mau maju pakai licik-licikan lah, tapi jangan terlalu kentara. Kalau terlalu kentara nanti imbasnya inflasi. Itu, makasih. Jadi menurut saya sekarang ini kan menjadi sorotan toh pariwisata kita tidak berkembang. Karena Bali saja lebih murah ke Singapura kok tiketnya dari Jakarta. Nah, misalnya dari Jogja ke Padang pun lebih mahal lagi. Itu bisa sampai Arab itu. Nah ini kan jadi kontraproduktif ketika kita mau menggiatkan pariwisata di satu pihak. Di sisi lain malah tarifnya mau dinaikkan dengan adanya tambahan iuran untuk dana abadi pariwisata. Nah, yang kemarin saja yang dana kebersihan di Bali aja sudah menimbulkan masalah. Nah, ini kok terus ditarik lagi itu nggak jadi toh itu. Nah ini kok malah mau ngumpulin dana iuran pariwisata dengan cara menaikkan harga tiket. Nah, ini kan malah nanti justru memperhambat perkembangan pariwisata di Indonesia. Apalagi di Indonesia ini kan modelnya yang duit-duit seperti itu nanti nggak jelas-jelas. Ya kayak acara asuransi, saya ini Kobrad Jiwasraya sampai sekarang juga belum clear itu, belum cair juga. Sudah setahun ini nggak cair ini. Nah ini kan juga menjadi presiden yang tidak baik ini. Nanti takut-takut duit yang dikumpulkan dana abadi itu jadi nggak jelas rimbanya diporoti sama yang mengelola. Nah itu ya ini perlu dipikirkan. Yang penting itu kan untuk membuat Wastabek itu kan ya ciptakan kondisitas wilayah, jaga kebersihan, kemudian jaga keramahan dan servis yang baik. Begitu dengan sendiri nanti kan banyak turis yang datang dan tidak harus ngumpulin dana untuk mendukung kegiatan-kegiatan menarik pariwisata. Yang penting servisnya bagus, saya yakin nanti para wisatawan juga datang. Ya, memang ini menteri yang satu ini banyak ide ya, tapi mungkin ide yang terakhir ini agak kacau ya. Apa mungkin karena habis sakit, apa karena udah dimakan usia. Saya rasa bapak kita yang satu itu mungkin perlu istirahat lagi, perlu pensiun mungkin ya. Terima kasih. Pak Luhut ini memang kreatif ya, walaupun udah usur, udah tua, tapi banyak ide begini. Saya ingin mengatakan kalau yang Pak Luhut mendengar ya, bagus sih membanding-bandingkan dengan negara lain. Misalnya, tax ratio kita segini ya, coba kita naikin gitu. Seperti ini juga. Negara lain juga lakukan pungutan, atau misalnya yang masuk ke Bali mau dipungut duit. Oke ya, hal-hal begitu kita anggap wajar. Tapi wajar juga kah kalau rakyatnya juga bertanya, sama nggak dengan misalnya Singapura ya, korupsi kita itu gimana? Bea cukai itu kita ini sampai sekarang aja masih banyak berita itu, minta segini, minta segitu ya. Petugas pajak itu kita gimana? Meres orang ya, kaya raya, duitnya dari mana itu? Kenapa nggak diusut? Ya kan banyak hal yang tidak adil di sini. Ketika Anda membandingkan dengan negara lain, bandingkan juga keberhasilan negara lain, kita tercapai nggak? Pendidikan kita itu gimana? Kesehatan itu kita itu gimana? Kenapa rakyat sini semua berobatnya ke Penang, ke Singapura? Kenapa? Coba benahi dulu itu.
Jadi biar rakyat itu merasa adil. Oke lah, nggak apa-apa dinaikin, toh udah bagus ya. Tapi kan Anda cuma meminta rakyat ngerti. Oh, pajak naik karena begini, karena begitu, karena udah tax ratio kita murah. Servisnya gimana? Nah itulah. Jadi memang jadi pejabat itu enak ya. Semua hal dibuang ke rakyat. Ya jadi tong sampah rakyatnya. Semua biaya mereka pesta-pesta. Kemudian biayanya ya naikin pajak, naikin kutipan, segala hal. Kalau ngomong semua demi bangsa, tapi yang kaya dulu aja pejabat gitu. Makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Nina Amelia.